Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para pemirsa, kami ucapkan selamat datang di program Ramadan Bil Jamiah, yang pada kesempatan hari ini di sebelah saya ada Bapak Dr. Muhammad Saleh Ending MA. Hari ini akan membawakan atau kita akan berdiskusi tentang tema yaitu puasa dan kesalehan sosial, Pak Dokter. Di mana fenomena sekarang ini perbedaan antara Pak Dokter, kesalehan individu dan kesalehan sosial. Nah, bagaimana kiranya nanti ketika di bulan puasa ini kita dapat mengambil suatu riyadhah yang kaitannya kita tidak hanya berbicara tentang kesalehan individu tentunya. Nah, nanti kepada para pemirsa kita akan sama-sama mendengarkan tausiah singkat ataupun ilmu-ilmu yang insya Allah berkah Pak Dokter terkait tentang bagaimana sebetulnya kita mengaplikasikan kesalehan sosial di bulan puasa ini. Untuk itu Pak Dokter silakan mungkin sekedar definisi, kemudian bagaimana aplikasi tentang kesalehan sosial di bulan puasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Soimin dan Soimat yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini, ya pada sore hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tetap kita haturkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita sampai detik ini kita bisa membaca, kita bisa belajar, kita bisa menikmati ya nilai-nilai ajaran yang telah dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Soimin dan Soimat yang berbahagia, kita harus pandai bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Rahmat atas napas yang disalurkan dalam tubuh kita ini. Terus ada rahmat juga yang diberikan oleh Allah kepada kita bahwa kita bisa menjalankan tugas-tugas kita sehari-hari. Kita tetap bersyukur. Bayangkan kita hari ini masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tahun ini mungkin kurang sehat, tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah kita hari ini sebagai hamba Allah mencurahkan rahmat Allah kepada kita ketika kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah itu semua. Nah, pemirsa, Soimin dan Soimat yang berbahagia, dalam Islam itu ada dua. Yang pertama itu ada yang disebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah sebuah ibadah antara manusia dengan Allah. Ketika kita melaksanakan sholat, itu antara manusia dengan Allah. Ketika kita tadarus, misalnya kita membaca Al-Quran, ketika kita berpuasa misalnya, itu juga adalah dimensi manusia dengan Allah. Tetapi ada satu ibadah yang sering dilupakan oleh kita, yaitu yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhahnya. Apa itu? Tentang ibadah sosial kita, relasi kemanusiaan kita, ya kan? Kita harus kuatkan, apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ya, barang siapa man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi. Siapa yang bisa berbagi, ini ya, ajaran Rasulullah ya, yang diajarkan kepada kita. Siapa di antara kita ini di bulan puasa bisa berbagi, ini dimensi sosialnya, bisa berbagi makanan kepada orang yang berpuasa. Ya. Gairu annahu la yamkudhu min ajri sha'imin sayyi'an. Artinya apa? Bahwa
siapa di antara kamu yang bisa berbagi takjil, bisa berbagi makanan pada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala. Ya, puasanya tanpa mengurangi puasa sedikit pun bagi orang yang berpuasa tersebut. Artinya apa? Bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa tidak hanya ibadah mahdoh yang harus dilakukan oleh kita, tetapi juga harus ada ibadah gairunya, ibadah sosialnya. Nah, disinilah ukuran yang disebut dengan kesolehan sosial bagi kita semua. Ya, apalagi di bulan puasa ini kita bisa berbagi. Kalau kita punya makanan, ya takjil tadi itu, kalau misalnya kita punya minuman, kita bagi kepada orang yang berpuasa. Insya Allah keberkahan bagi kita akan kita dapatkan selama kita berada di bulan Ramadan itu. Maka tidak salah ketika Islam itu yang dipanggil untuk beribadah puasa itu adalah orang-orang yang bertakwa, yang beriman dan bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang dipanggil itu adalah orang-orang yang takwa, yang beriman kepada Allah, ya. Tidak semua orang ini bisa dipanggil kecuali yang beriman, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ya. Oke. Nah, itu tadi sekilas tentang bagaimana sebenarnya kita mengaplikasikan ibadah sosial ya Pak Dokter. Iya. Sangat sederhana sebenarnya. Sekedar kita membagi takjil ini sudah mendapatkan poin aplikasi tentang bagaimana peribadahan secara sosial gitu, yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter bahwa ada dua model sebenarnya kita sebagai seorang muslim, yaitu ada ibadah mahdoh tadi, kemudian ada ibadah gairu mahdoh. Mungkin kalau yang jenisnya ibadah mahdoh ini lebih individual karena setiap hari kita lakukan Pak Dokter, sholat, zakat, kemudian zikir dan lain sebagainya. Tapi tidak banyak orang Pak Dokter yang memahami sebenarnya bagaimana keterkaitan antara tadi ibadah mahdoh dan ibadah gairu mahdoh. Kita punya waktu mungkin sekitar beberapa menit lagi, mungkin ada beberapa hal yang mungkin sifatnya lebih aplikatif, yang tadi misal bagaimana kita di bulan puasa ini berbagi itu dapat menguntungkan baik secara sosial dan juga secara ruhani gitu, pahala misalnya gitu Pak Dok. Baik, ada sebuah contoh ya yang bisa diambil oleh kita sebagai umat Rasulullah SAW ini kita belajar dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dzar. Di zaman Rasulullah dulu, Abu Dzar ini adalah seorang yang sangat taat kepada kedua orang tuanya. Pekerjaan sehari-hari Abu Dzar ini adalah dia menjadi pedagang dan berkeliling di kota Mekah itu. Itu tugasnya. Saking cintanya dengan orang tuanya, dengan ibunya, maka setiap hari Abu Dzar ini adalah dimotivasi oleh kedua orang tuanya itu. Dia semangat sekali untuk berdagang, berkeliling kota Mekah. Jadi akhirnya Abu Dzar ini keliling menjual barang dagangannya. Tetapi pemirsa sekalian, ketika Abu Dzar ini berkeliling di kota Mekah, tetapi tidak ada satupun makanan yang dibeli oleh orang lain. Tapi dia tetap bersyukur kepada Allah. Suatu hari ketika dia berdagang itu, akhirnya tibalah di waktu kita berbuka. Barang dagangannya tidak pernah ada. Apa yang dilakukan oleh Abu Dzar ini? Barangnya ada tetapi tidak pernah laku. Akhirnya waktu berbuka juga sudah mulai datang. Apa yang dilakukan oleh Abu Dzar? Abu Dzar kemudian dia berlari menuju kepada rumah Rasulullah SAW. Ketika Abu Dzar berada di rumah Rasulullah, kemudian Rasulullah karena waktu berbuka sudah dimulai, maka Rasulullah membagi buah kurma itu kepada seluruh sahabat yang ada. Dibagikan buah kurma itu kepada seluruh sahabat yang ada. Tiba-tiba apa yang dilakukan oleh Abu Dzar?
Abu Dzar hanya memakan 1 buah kurma itu untuk berbuka puasa. Kemudian ada beberapa buah kurma itu dia masukkan ke dalam kantongnya. Setelah itu dia pamit, minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mohon izin dan pamit. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Abu Dzar, apa yang kamu lakukan? Kok kamu sekarang ini kok begitu cepat? Tidak lagi bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Kemudian Abu Dzar menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di rumah saya ada orang tua saya yang menunggu untuk berbuka dari hasil jualan saya. Kemudian Abu Dzar berlari, kemudian Rasulullah menambah buah kurmanya, kemudian Abu Dzar berlari, kemudian buah kurma itu lari, dia kemudian menyampaikan kepada buah kurma itu diberikan kepada orang tuanya. Ini artinya apa? Bahwa ketaatan seorang anak kepada ibunya itu sangat tinggi. Inilah yang disebut dengan ibadah sosial tadi itu. Kalau kita memiliki rezeki yang kita punya, berilah kepada orang lain. Termasuk juga keluarga-keluarga kita yang ada di dekat kita. Termasuk juga kepada kedua orang tua kita. Namanya orang tua kita ini kan ya umurnya ya sudah tua misalnya, maka ada kewajiban bagi kita sebagai anak ya atau sebagai keluarga terdekat untuk membantu. Termasuk juga orang lain. Maka apa yang saya sebut tadi itu, di awal tadi itu, barang siapa yang bisa berbagi takjil, barang siapa yang bisa berbagi makanan kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala puasa. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa orang yang diberi takjil. Jadi sama-sama ini. Inilah dimensi ibadah puasa itu. Maka dalam Islam juga kita diajarkan, coba dilihat misalnya, kita diajarkan sholat, ya kan? Selalu juga dekat dengan zakatnya. Kimis sholat, waktu zakat. Dia nggak bisa lepas ini. Ini artinya apa? Wah, dimensi sosial kita juga dianjurkan. Nah, termasuk juga misalnya kita selama puasa nanti di akhir puasa juga kita melaksanakan misalnya baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, kemudian kita melaksanakan sholat malam, kemudian melaksanakan taraweh, ya kan? Kita laksanakan sholat isya secara berjamaah, ya kan? Nanti di akhir misalnya di penghujung Ramadan nanti coba aja lihat nanti. Rasulullah mengajarkan juga kepada kita. Apa yang dilakukan oleh kita? Kita akan membayar zakat. Zakat itu adalah diperuntukkan siapa? Untuk seluruh umat manusia. Untuk umat Islam yang tidak mampu supaya dia bisa menikmati Ramadan itu sendiri, termasuk untuk bisa menikmati Idul Fitri itu sendiri. Nah, inilah esensinya kenapa kita harus perbanyak ibadah yang disebut dengan ghairu mahdoh tadi itu. Ibadah sosial kita harus kita perbanyak. Jadi belum cukup ibadah individual kita, ya, belum cukup dihitung oleh Allah itu sebelum kita bisa melaksanakan apa yang disebut dengan ibadah sosial kita. Ibadah untuk orang lain. Kita membantu sesama kita, membantu saudara-saudara kita, teman kita demi untuk Islam itu sendiri. Bahkan dalam Al-Quran juga yang sering kita baca, sering kita lukiskan, ya, atau sering kita dengungkan oleh anak-anak kita, misalnya ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin, misalnya. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama itu? Dalam Al-Quran ini, yaitu yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Kemudian yang kedua siapa? Ya, yang tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Nah, maka untuk itu, soimin dan soimat yang berbahagia, mari kita semua saya ingin mengajak pada kita semua. Di bulan puasa ini kita perbanyak ibadah sosial kita. Ya, kalau kita punya takjil, makanan, bagikan makanan itu kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ya, supaya bisa
mereka menikmati, ya bisa melaksanakan ibadah puasa itu, kebersamaan itu yang paling penting dalam konteks kebersamaan kita. Terima kasih, ya. Mungkin ini saja ya yang dapat saya sampaikan. Demikian para peserta, para penonton, soimin soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Dr. Muhammad Saleh Ending MA, semoga bisa menjadi nilai yang dapat kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Baik, saya atas nama Zainuddin Amrullah MA mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dokter dan kepada soimin soimat. Nantikan program atau video-video berikutnya setelah tayangan ini, setelah program hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.